Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepadanya bahwa Tuhan selalu baik, memelihara dan memberkati kita, mengasihi kita, menjaga dan melindungi kita. Dan sepantasnya lah Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kepadanya lah kita berserah dan kepadanya lah kita berharap. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca merenungkan firman-Nya. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang berkarunia, buat semua perkara yang Tuhan izinkan, buat semua kebaikan yang Tuhan nyatakan, kami mengucap syukur. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau, berserah hanya kepadamu saja. Biarlah Engkau saja yang kami puji, yang kami muliakan dalam sepanjang hidup kami. Dan saat ini izinkan kami bersama-sama membaca, merenungkan, dengarkan firman-Mu. Ampuni kami, layakkan kami, dan Tuhan berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25, sampai dengan ayatnya yang ke-33. Firman-Nya, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan hiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau telah terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman-Nya yang akan kita renungkan melalui tema Kristus telah mengalahkan dunia. Mang kamo nataloi Kristus telino. Christ has overcome the world. Demikian yang akan kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketakutan adalah cara pandang yang buruk, bahkan dapat menjadi penghalang melihat kepada masa depan. Ketakutan menghalangi fokus untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, membangun kehidupan kita. Dibutuhkan sebuah tuntunan dan pegangan untuk dapat mengalahkan rasa takut dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara,
Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada murid dalam bacaan ini bukan merupakan peringatan yang dapat membuat mereka takut, melainkan berupa janji untuk meneguhkan iman mereka. Ketika dia menggunakan bahasa kiasan, murid-murid tidak dapat memahaminya karena kondisi rohani mereka yang masih lemah. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus para murid dapat memahami bahwa Allah benar-benar mengasihi mereka dalam Kristus. Pada saat itulah kata-kata Yesus akan menjadi jelas, hubungan doa menjadi hidup, serta pengenalan tentang status dan peran Yesus menjadi nyata pula. Yesus datang dari Bapa, menyelesaikan misinya dan kembali kepada Bapa. Apa yang dikatakan Yesus itu terbukti ketika dia menjalani hukuman salib karena dosa manusia. Para murid tercerai-berai, situasi mereka memburuk. Nah, mereka perlu tahu bahwa kemenangan tidak tergantung pada iman mereka, melainkan justru karena karya juru selamat Kristus meyakinkan mereka bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Dialah pemenangnya. Melalui Dia ada kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengimani Kristus sebagai pemenang atas dunia ini adalah kekuatan bagi kita untuk bertahan dalam berbagai cobaan. Ini lebih dari sekedar janji. Ini adalah fakta bahwa melalui Kristus kita dapat menjadi pemenang. Yakinlah bahwa dengan Roh Kudus kita akan semakin memahami segala rencananya untuk melihat kepada masa depan yang penuh harapan. Itu. Terpujilah Kristus. Amin, firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, syukur kepadamu. Firman-Mu sudah kami dengarkan, firman-Mu sudah kami renungkan. Dan kiranya Tuhan menolong, menguatkan, memampukan kami sekalian untuk melakukannya. Mengandalkan Kristus sebagai pemenang yang sesungguhnya mengalahkan segala-galanya, mengalahkan dosa dan maut untuk kemenangan kami, untuk keselamatan kami. Tolong mampukan kami Tuhan memegang teguh, mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya kami akan jadi pemenang bersama dengan Kristus, mengalahkan kuasa dunia ini, kuasa-kuasa dosa. Dan kami akan hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami terus berdoa kepadamu Tuhan, menyempurnakan kasih sayang-Mu kepada kami, agar hidup kami semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Kami berdoa buat hidup kami, Tuhan terus berkati jugalah seluruh anggota jemaat-Mu, umat-Mu dalam segenap hidup mereka. Yang dalam duka cita, hiburkan, kuatkan. Yang dalam pergumulan hidup, dalam rumah tangga, persoalan kebutuhan hidup, dan lain-lain sebagainya. Tuhan, teguhkan iman percaya kami. Kiranya ada jalan keluar yang terbaik bagi kami. Dan biarlah juga yang berkutat dalam pergumulan karena sakit, penyakit, sebagaimana yang dialami oleh Bapak Ruben Siang, Bapak Peter Ronda pasca operasi, Mama Anggun pasca insiden, anak kekasih Sian yang sudah keluar dari rumah sakit, Tuhan pulihkan, semakin pulihkan. Bapak Daniel Rombe pasca operasi, Nyonya Yusuf Siang, Alvarena, Bapak Julius Dengan, Nyonya Esther Senudin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya Ceha Dengan, Nyonya Matius Sururu, Nyonya Yohanes Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Profesor TR Andilolo, Nyonya Peter Tenna, Ibu Yudit Sagena,
Pendeta Kristoporus sampai Toding, pasca operasi di bagian usus Tuhan pulihkan. Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Yohanes L. Bokko, Bapak Eli R. Roy Kapo, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti, Saudari Liliana, Nyonya Ganna Pabisa, Bapak Markus Salamba, Bapak Oni S. Lakburlawal, Bapak Yusuf Rante, dan mungkin masih banyak lagi. Tuhan, teguhkan iman dan pengharapan kami sekalian. Dengan kasih-Mu, sembuhkan, pulihkan mereka semua. Kami berdoa buat hidup kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, jemaat-Mu kiranya terus bertumbuh baik dan terus menjadi berkat dalam segenap usaha, pekerjaan. Kiranya semua berkat-berkat Tuhan tetap dinikmati, terutama dalam situasi masih pandemi COVID. Tuhan lindungi, jaga kami senantiasa. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan berkati kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, diberkatilah kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai bertemu. Terima kasih buat kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.